Dok, kalau udah kena hipertensi, pemeriksaan yang harus dilakukan rutin tuh apa aja sih? Pemeriksaan rutin yang harus dilakukan pada penderita hipertensi. Check this out. Halo Nefro Friends, kali ini kita akan bahas hipertensi lagi tentang medical check up. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena kadang-kadang penderita-penderita hipertensi itu nggak melakukan pemeriksaan screening apapun. Padahal sesuai dengan yang sering saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, hipertensi adalah salah satu mother of disease selain diabetes. Jadi hipertensi ini bisa menyebabkan banyak sekali komplikasi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misalnya di kepala bisa menyebabkan stroke, di jantung bisa menyebabkan gagal jantung, penyakit jantung koroner, serangan jantung ya. Di ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal, lalu di pembuluh-pembuluh darah yang di kaki dan tangan bisa menyebabkan luka yang tidak sembuh-sembuh ya. Di mata juga bisa menyebabkan perdarahan sampai dengan kebutaan. Jadi, penyakit hipertensi itu tidak boleh disepelekan. Makanya saya selalu tegaskan bahwa hipertensi itu harus dikendalikan, harus diturunkan sampai betul-betul mencapai target yang aman sehingga meminimalkan terjadinya komplikasi. Jadi memang penderita hipertensi itu seharusnya melakukan screening rutin karena tadi ya komplikasinya banyak banget. Nah, dari beberapa komplikasi yang tadi saya sebutkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai upaya prevensi ya atau upaya pencegahan untuk melakukan screening rutin. Jadi sudah dideteksi secara dini komplikasinya supaya segera ditangani dan komplikasi itu nggak berlanjut sampai ke berat. Yang paling sering atau yang paling mudah sebetulnya adalah screening untuk fungsi ginjal. Karena screening fungsi ginjal itu sudah jelas apa yang harus dilakukan, yaitu pemeriksaan kencing. Karena pasien-pasien dengan hipertensi yang lama ya, tekanan darah tinggi yang sudah berlangsung lama dan tidak dikendalikan atau tidak mencapai target, itu dia bisa menyebabkan kebocoran ginjal, yaitu kebocoran protein di ginjalnya. Nah, itu gampang sekali dideteksinya, yaitu dengan pemeriksaan urinalisis atau pemeriksaan kencing, bukan pemeriksaan kreatinin ya atau EGFR. Karena biasanya di fase awal saat dia masih bocornya itu tidak terlalu berat, itu fungsi ginjal juga masih baik. Jadi jangan melakukan screening hanya dengan kreatinin, tapi harus dengan kencing, pemeriksaan urinalisis, baru dengan kreatinin juga. Karena kalau misalnya cuma kreatinin bisa terlewat. Siapa tahu dia kreatininnya masih normal, EGFR masih normal, fungsi ginjal masih normal, tapi sudah bocor. Nah, kalau sudah bocor ini berarti adalah suatu warning bahwa memang ginjalnya sudah ada masalah terkait hipertensinya. Jadi harus dievaluasi lagi apakah hipertensinya selama ini sudah mencapai target yang aman atau belum. Sedangkan untuk komplikasi-komplikasi lain seperti pada jantung, pada stroke itu sebetulnya juga bisa dilakukan screening rutin ya, yaitu dengan pemeriksaan jantung, fungsi jantung secara rutin itu bisa dilakukan. Nah, memang untuk ginjal, untuk pemeriksaan urinalisis berapa lama harus dilakukan ya? Kira-kira misalnya 1 bulan sampai 3 bulan sekali. Tapi kalau sudah ada kebocoran, saran saya semakin sering semakin baik. Karena dengan screening atau deteksi dini yang lebih akurat, cepat dan lebih cepat dan tepat ditangani, itu progresivitas atau kerusakan ginjal itu bisa dihambat. Jadi tidak cepat terjadi penurunan fungsi ginjal hingga gagal ginjal kronik. Selain itu, penderita hipertensi juga harus melakukan screening dari penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol, asam urat. Karena biasanya yang namanya penyakit hipertensi ya, terutama hipertensi yang esensial itu kebanyakan terkait dengan gaya hidup. Dan biasanya kalau ada gaya hidup yang tidak baik, itu tidak hanya satu penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup itu. Jadi biasanya selain ada hipertensi, dia juga ada overweight, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, terus dia juga akan menderita kolesterol yang tinggi, diabetes atau pre-diabetes, sindroma metabolik, asam urat yang tinggi, dan lain sebagainya. Jadi penderita-penderita hipertensi juga harus periksa rutin terkait penyakit-penyakit metabolik tadi. Jadi periksa gula darahnya, kolesterolnya, asam uratnya. Nah, dengan demikian, bila terdeteksi secara dini, misalnya prediabetes, terdeteksi, nah itu harus segera diubah gaya hidupnya. Lalu diobati atau tidak tergantung dengan kondisi masing-masing pasien. Jadi harus segera konsultasi ke dokter supaya segera diatasi dan tidak terjadi kerusakan atau tidak terjadi penyakit yang lebih berat lagi.
Jadi gitu ya Never Friends, kira-kira untuk penderita hipertensi apa saja yang perlu diperiksa secara rutin? Tadi adalah komplikasi yang pertama, yang paling mudah memang komplikasi ginjal, selalu lakukan pemeriksaan rutin kencing atau urinalisis dan fungsi ginjal. Lalu jangan lupa untuk melakukan screening penyakit metabolik lain juga seperti gula darah, kolesterol dan asam urat. Langsung selalu berubah gaya hidup kalian ya supaya semua penyakit ini tidak berlanjut menjadi penyakit yang lebih berat.